Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali bertemu di channel ini. Dan di video kali ini saya hendak berbagi dengan kita sekalian tentang rangkuman surat Paulus kepada Filemon. Mari kita saksikan bersama. Surat Paulus kepada Filemon. Penulis surat ini adalah Paulus sendiri. Dan tanggal penulisan dari surat ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 60. Adapun tujuan penulisan yaitu surat kepada Filemon ini merupakan surat Paulus yang terpendek yang membahas mengenai perbudakan. Dari isi surat ini mengindikasikan kalau surat ini ditulis ketika Paulus di penjara. Filemon adalah pemilik budak yang sekaligus menyediakan rumahnya sebagai gereja. Karena pelayanan Paulus di Efesus, Filemon sepertinya menerima Kristus setelah mendengar khotbah yang disampaikan Paulus. Salah satu budak Filemon, Onesimus, merampok dan kemudian kabur ke Roma dan akhirnya dipenjarakan bersama Paulus. Onesimus saat itu secara hukum masih menjadi budak milik Filemon, dan karenanya Paulus menulis dengan gaya yang lemah lembut supaya Onesimus bisa pulang kembali kepada tuannya. Karena Paulus, Onesimus akhirnya menjadi orang Kristen. Paulus meminta Filemon menerima Onesimus sebagai saudara di dalam Kristus, bukan lagi sebagai budak. Ayat-ayat kunci dalam surat ini terdapat di dalam Filemon 1 ayat 6 dan juga Filemon 1 ayat 16 juga ayat 18. Berturut-turut demikian. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ayat 18. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Rangkuman dari surat ini, Paulus mengingatkan para pemilik budak kalau mereka punya tanggung jawab kepada budak-budak mereka. Pemilik budak harus bisa menunjukkan tanggung jawab moral kepada budak-budak ini kalau mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di surat ini Paulus tidak mengutuk perbudakan, tetapi menyatakan Onesimus sebagai saudara seiman, bukan lagi budak. Ketika para pemilik budak ini sudah bisa menganggap para budaknya sebagai saudara sendiri, perbudakan akan mencapai tahap di mana status budak tidak ada lagi artinya. Jemaat mula-mula memang tidak secara langsung mengecam perbudakan, tetapi memberikan dasar hubungan yang baru antara pemilik dan budaknya. Paulus berusaha mempersatukan Filemon dan Onesimus dengan kasih Kristus, sehingga di antara mereka timbul adanya persamaan derajat. Hanya karena terang Injil, barulah perbudakan bisa musnah. Hubungannya dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru, ini kita bisa lihat di sini. Mungkin di seluruh perjanjian baru, di surat inilah perbedaan antara Taurat dan anugerah digambarkan dengan indah. Baik hukum Roma dan Taurat memberikan Filemon hak untuk menghukum budak yang melarikan diri, karena budak hanya dianggap sebagai barang, dalam tanda kutip. Perjanjian anugerah melalui Yesus memungkinkan tuan dan budaknya untuk bersatu dalam kasih sebagai bagian dari tubuh Kristus. Praktik yang dapat kita lakukan. Pengusaha, pemimpin politik, eksekutif, dan orang tua bisa mengikuti semangat Paulus dalam mengajar dengan memperlakukan karyawan, koleha, dan anggota keluarga Kristen lainnya sebagai bagian dari tubuh Kristus. Orang Kristen dalam masyarakat modern tidak boleh memperlakukan bawahan sebagai batu pijakan untuk meraih ambisi, tetapi sebagai saudara seiman yang harus diperlakukan dengan pantas. Sebagai tambahan, semua pemimpin dalam kekristenan harus memahami kalau Allah memberi mereka tanggung jawab untuk memperlakukan bawahan mereka, apakah mereka orang Kristen atau bukan, dengan baik. Karena kelak, mereka harus mempertanggungjawabkan cara mereka memperlakukan bawahannya di hadapan Allah. Kolose 4 ayat 1. Demikianlah rangkuman surat Paulus kepada Filemon, dan semoga teman-teman menyukai video ini. Jika demikian, jangan lupa meninggalkan like dan subscribe
bisa juga share ke teman saudara dari kita sekalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.